Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Ahmad Rozi dengan NIM 24214077 akan menjelaskan penelitian tentang judul studi kasus, yaitu pengamatan masalah tentang informasi palsu. Jadi saya akan menjelaskannya. Saya akan melanjutkan presentasi saya pada pengamatan masalah pada informasi palsu. Di sini saya punya latar belakang yang mana di era digital ini informasi dapat diperoleh dan disebarkan dengan sangat cepat melalui internet, media sosial maupun berbagai platform publikasi ilmiah. Yang mana gini kemudian akses tersebut dapat mempermudah atau memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu dalam penelitian. Yang mana informasi palsu ini bisa dapat berupa data yang direkayasa, hasil penelitian yang dimanipulasi, serta penggunaan sumber yang tidak valid atau plagiarisme yang dilakukan untuk mendukung kesimpulan tertentu. Di sini kita bisa melihat tentang data yang sudah saya observasi ini, yang mana salah satu contohnya ialah ciri-ciri hoax yang mana tidak mencantumkan sumber yang jelas. Yang mana penelitian terbaru membuktikan bahwa tanpa menyebutkan peneliti atau jurnal, ini juga dapat mengasih resiko, yaitu informasi sulit diverifikasi dan berpotensi menyesatkan membaca. Di sini yaitu jenis artificial intelligence atau machine learning yang digunakan. Yang digunakan adalah natural language processing atau NLP, supervised learning, dan random forest. Yang mana di sini jenisnya ialah untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Saat ini telah dikembangkan teknologi AI, yang mana jenis AI yang umum digunakan adalah natural language processing atau NLP ini, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan menganalisis bahasa manusia. Sedangkan metode machine learning yang dapat digunakan antara lain adalah Naive Bayes dan decision tree maupun random forest, yang mana cara kerjanya itu cukup sederhana. Sistem diberikan data berupa artikel atau dokumen yang telah diberi label sebagai hoax atau valid. Selanjutnya, algoritma mempelajari pola-pola yang terdapat dalam akun tersebut. Jadi di sini untuk hubungan data ke algoritma, yaitu hubungannya adalah dalam AI dan ML ini terdapat data dan algoritma saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang mana data ini akan berfungsi sebagai bahan atau sumber informasi yang akan dipelajari, sedangkan algoritma ini sendiri berfungsi sebagai metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menemukan pola dari data tersebut. Dan sini untuk selanjutnya saya memiliki beberapa risiko dan tantangan ini. Jadi untuk risikonya yang pertama adalah kesalahan klasifikasi, yang mana meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan AI dalam mendeteksi informasi palsu juga memiliki beberapa risiko dan tantangan itu. Risiko pertama adalah kesalahan klasifikasi. Sistem dapat saja menganggap informasi yang benar sebagai hoax atau sebaliknya. Sedangkan risiko yang kedua adalah menurunnya kepercayaan masyarakat apabila informasi palsu tidak berhasil dideteksi. Selain itu, terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya data berkualitas untuk melatih model machine learning, perubahan pola hoax yang terus berkembang, serta kesulitan AI dalam memahami konteks bahasa yang kompleks. Karena itu, teknologi AI tetap memperlakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar hasil yang diperoleh tetap akurat. Dan juga untuk solusi atau rekomendasinya, yang pertama ini adalah menggunakan sumber yang terpercaya. Yang pertama, untuk mengurangi penyebaran informasi palsu dalam penelitian, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, menggunakan sumber informasi yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi resmi. Dan sedangkan untuk rekomendasi yang kedua, bisa melakukan verifikasi atau fact checking terhadap data informasi yang digunakan. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi AI dan machine learning sebagai alat bantu dalam mendeteksi informasi palsu. Jadi untuk yang terakhir dari
penganalisis tentang studi kasus ini yang terakhir ada kesimpulan pribadi yang mana untuk mengurangi penyebaran informasi palsu dalam penelitian diperlukan kombinasi antara penggunaan sumber yang terpercaya, verifikasi data, penerapan etika penelitian, serta pemanfaatan teknologi AI dan machine learning. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat mendapat kualitas penelitian dapat meningkat dan hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin hanya ini yang saya bisa presentasikan atas studi kasus saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.